berkarya Tuhan. Kami boleh Tuhan mengalami Tuhan kegelapan Tuhan, tetapi terang Tuhan terbit atas kami. Tangan kami dipegang oleh Tuhan. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari terus berbicara bagi kami, menolong kami ya Tuhan, menjalani hidup kami ini ya Tuhan. Kami tahu kami tidak sendirian, kami bersama-sama dengan Engkau. Mari tuntunlah Tuhan. Dan sebentar kami dengarkan firman-Mu, berbicara terus Tuhan di dalam hati kami, di dalam batin kami Tuhan. Mari bawa kami melihat Engkau Allah kami yang berkarya Tuhan, yang menyertai hidup kami Tuhan. Mari biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan memerdekakan kami Tuhan, menghapuskan ketakutan Tuhan. Kami boleh mengalahkan ketakutan kami Tuhan. Mari berbicara bagi kami semua. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat pagi, senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, baik saudaraku yang ada di hall ini, saudaraku yang ada di rumah, mungkin juga ada ikut streaming bersama di gereja, baik yang ada di Kelipang, ya di Pelamongan, di Setiabudi, juga ada di Pudak Payung. Ya, shalom semuanya. Ada di luar kota, bahkan ada di Kalimantan ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah mengalahkan ketakutan. Ya. Kita akan baca firman Tuhan dari cerita bagaimana ini kisah nyata dari pengalaman murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Matius 14 ayat 24 sampai dengan 29. Matius 14 ayat 24 sampai 29. Ya, Lai membuat judulnya ini, perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, tetapi sebenarnya banyak orang setuju, ini cocoknya tulisannya adalah harusnya Petrus berjalan di atas air. Mengapa? Kalau kita suka judul kan, judulnya harus bombastis katanya ya. Kalau Yesus berjalan di atas air, ya semua orang bilang ya itu biasa katanya. Tetapi kalau Petrus berjalan di atas air, wow. Ya apalagi kalau streaming sekarang ini judulnya harus luar biasa supaya ya. Nah, mungkin lain nggak mengikuti paham itu ya. Nah, saudaraku, mari kita baca bersama-sama Matius 14 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya percaya ya banyak sekali orang merasa takut. Dan roh ketakutan sedang melanda. Bukan hanya orang-orang dunia yang sangat ketakutan hari-hari ini, tetapi juga orang-orang percaya. Ya. Ada banyak alasan kita untuk menjadi takut gara-gara pandemi ini, gara-gara corona.
Ya, harusnya jangan nama corona ya. Corona kan kayaknya lebih bagus ya. Harusnya kasih namanya agak serem ya. Tapi ya itulah. Saudaraku, gara-gara corona ya kita jadi takut sakit, terpapar. Dan ini yang menakutkan luar biasa karena memang kenyataannya ya banyak orang terpapar. Bukan hanya orang kecil, orang besar, orang muda, orang tua, laki-laki, perempuan, semua kena. Baru-baru ini ya Presiden Amerika ikut terpapar. Ya. Kalau presiden rasanya mestinya dia harus lebih terjagai. Ya. Dia jalannya aja ada protokolnya. Ya, protapnya ada. Nah, kalau kita ini kan tidak ada protap ini. Kita harus protap sendiri supaya kita bisa ya. Nah, saudaraku, betapa luar biasa ini. Jadi ada banyak alasan. Bukan hanya itu, sekarang merembet ke ekonomi. Ya, Menteri Keuangan sudah mengumumkan Indonesia masuk resesi. Ya, bukan hanya Indonesia, sejumlah negara di dunia ini mengalami resesi. Ya, karyawan-karyawan takut PHK. Kalau cuman gaji dikurangi nggak apa-apa Pak katanya. Tapi kalau sampai berhenti, disuruh nggak usah masuk dulu ya, gitu. Ya. Usaha banyak susah, persoalan keluarga banyak. Ya. Harusnya masa-masa sekarang ini kantor pengadilan agama berhenti mestinya. Kenyataannya makin sibuk karena banyak perceraian. Ya. Dulu senang sekali libur anak-anak, sekarang dikasih libur seterusnya. Ya, tapi pusingnya lebih pusing. Ya, ngajari anak satu katanya menderita luar biasa. Ya, makanya ada sampai ketuhanan yang Maha Esa. Mau nyebut ketuhanan aja susah ya. Wah, luar biasa ini. Jadi orang tua stres luar biasa mendidik anak. Ya, belum lagi kita takut tidak aman karena masalah ekonomi ini bisa menjadi berpengaruh kepada keamanan, takut kerusuhan, ya, dan sejumlah besar ketakutan dan sangat manusiawi. Tetapi saudaraku, saya bersyukur kita memiliki Allah yang besar yang memberikan firman-Nya, dan saya sangat-sangat diberkati dengan cerita firman Tuhan ini dan kita mau belajar. Saya berdoa saudara menangkap semua sehingga kita bisa mengalahkan ketakutan. Ya, mengalahkan ketakutan. Ya, saudaraku, apa yang kita baca tadi ini ya adalah cerita ya bagaimana murid-murid berjalan sendiri sepertinya tanpa Tuhan. Dan kali itu biasanya mereka merasakan kehadiran Tuhan, tetapi kali itu memang mereka berjalan sendiri. Lalu katanya setelah berjalan beberapa mil, angin sakal datang. Mereka ketakutan luar biasa. Mereka takut karam. Sama seperti sekarang, ya pandemi ini banyak orang takut, wah takut karam ini. Usahanya bangkrut, pekerjaannya hilang, sakit, atau banyak sekali karam pokoknya. Takutnya adalah ini bisa karam ini. Dan lebih ngerinya lagi, ini gelap. Gak tahu kemana arahnya. Gak jelas seperti sekarang juga, gak jelas ya. Semua orang bilang begitu, gak jelas. Sampai kapan pandemi ini gak jelas. Jadi gelap. Ya. Gak jelas saudaraku, sampai kapan. Makanya rapat-rapat pernikahan ditunda, akhirnya dijalankan. Kenapa? Karena gak tahu, gak jelas sampai kapan. Saudaraku, di saat seperti itu ada bayangan gelap lagi yang lewat. Tetapi ketika mereka makin takut, Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Wow. Saya
berdoa saudaraku, setiap kita yang mendengar firman ini menangkap Yesus mau berkata kepada kita juga, tenanglah aku ini. Kata tenanglah aku ini, dia mau katakan aku pegang kendali. Aku bukan hanya bersamamu, tetapi aku pegang kendali. Aku ada untukmu. Tenang. Wow, itu harusnya setiap orang percaya tangkap saudaraku untuk kita bisa menjalani hidup kita ini. Saudaraku, jadi bagaimana mengalahkan ketakutan? Ya, saya buat yang pertama adalah tadi, tenanglah aku ini, jangan takut. Ini di pihak Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi saya bagi apanya ini adalah satu di pihak Tuhan, satu di pihak kita. Tapi walaupun di pihak Tuhan, kita nggak perlu ngajarin Tuhan. Yang buat kita adalah percaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan betul-betul ada di pandemi ini. Ya, Dia ada. Tenanglah, aku ini jangan takut. Saudaraku, saya sangat percaya dan saya bangkitkan terus iman saya di masa pandemi ini. Tuhan ada bersama dengan saya. Dan itu mengalahkan ketakutan saya, saudaraku. Ya, saya tidak kalau secara manusia kita sama menghadapi pandemi ini. Ya. Saya memiliki ketakutan juga. Tetapi firman ini yang saya pegang. Tuhan ada di pandemi ini. Itu sebabnya saya sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Kenapa? Karena keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan saya. Saya oke. Kalau harus mengurangi jam kerja, siap. Tidak apa-apa. Gitu. Penghasilan turun, oke, tidak apa-apa. Saya tetapkan hati saya percaya Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan satu hal yang luar biasa membangkitkan saya adalah ketika masa-masa seperti ini, Petrus bisa berjalan di atas air. Saudaraku, tidak pernah muncul pemikiran bahwa Petrus bisa berjalan di atas air. Saya percaya dia tidak pernah memikirkan bahwa dia bisa berjalan di atas air. Tetapi karena masalah ini, dia berkata, Tuhan kalau engkau ada, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan itu juga yang Bapak Ibu saya lakukan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan buat saya melalui masa ini, berjalan seperti di atas air. Dan sampai sekarang saya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap semangatnya dan saya tidak pernah mengeluh ya kepada istri, kepada anak-anak. Saya nggak pernah bilangin, wah sini kita susah begini. Nggak pernah saudaraku. Saya terus mendorong mereka, saya seperti tidak ada masalah. Sehingga banyak teman saya berkata, kayaknya Pak Oscar ini nggak ada masalah ini. Enggak, dia nggak tahu bahwa Tuhan bersama kita dan kita bisa berjalan di atas air. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jadi poin pertama untuk kita bisa mengalahkan ketakutan ini adalah menyadari, sadar dan percaya Tuhan ada di situasimu. Seberapa berat pun, seberapa gelap pun, semenakutkan bagaimanapun itu, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau boleh berkata, karam ini saya, karam begitu. Tetapi Tuhan ada di sana. Bagianmu adalah percaya dan minta pada Tuhan, berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan buatlah saya bisa berjalan
di atas air. Angkat imanmu, engkau mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, di luar akal. Ya, baru-baru ini saya mendengar kesaksian ada teman saudaraku. Ya, saya tanya dia, saya yang kasihan merasa dia karena dia di PHK saudaraku ya. Ada teman saya, lalu saya kirim uang sama dia sedikit. Ya, lalu dia bilangin, Pak Oscar terima kasih gitu. Apa saya kelihatan saya masih berkekurangan sehingga Bapak mengirimnya? Saya bilang karena Tuhan menyuruh saya mengirimkan uang untuk, oh ya sudah Pak. Tetapi saya sudah berusaha Pak katanya untuk tidak menunjukkan pada orang bahwa saya bermasalah dengan keuangan. Karena dia sudah beberapa bulan tidak mendapatkan gaji. Saudaraku, dia bisa kesaksian, saya kasih tahu itu karena Tuhan. Ya, Tuhan bisa gerakkan banyak orang untuk memelihara hidupmu. Tidak harus karena dengan bagaimana gitu ya. Nah, saudaraku, itu cara Tuhan. Dan itulah namanya melihat ya perkara yang ajaib. Ya, kita bisa berjalan di atas air. Saudaraku, kebetulan sebenarnya banyak proyek yang ini di pelayanan saya kerjakan di tahun ini yang sudah dimulai gitu ya, bulan Januari, Februari dan tidak selesai selama masa pandemi. Dan seharusnya itu menjadi karena pandemi ini ya kesempatan buat saya menghentikan semuanya, tetapi saya harus saksikan bagi Bapak Ibu, saya tetap lanjutkan. Kenapa tadi? Karena berjalan di atas air. Jadi mari saya dorong kita semua, mari percayailah. Dia berkata kepada saudara juga, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang selanjutnya saudaraku, ya. Oh ya, yang jangan takut ini banyak sekali di dalam Alkitab. Sebenarnya kita memang nggak perlu takut. Ada banyak selalu firman Tuhan berbicara mengenai supaya kita jangan takut ya. Baik di perjanjian lama, di perjanjian baru ya. Selalu saja Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Saudaraku, Yesaya berkata, sebab aku di dalam Yesaya ya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Wow. Akulah yang menolong engkau. Bukan yang lain, bukan situasi. Jadi bukan situasi baik menolong engkau. Ya, kadang kita konsentrasi kepada situasi. Kita berkata, Tuhan, cepatlah pandemi ini berlalu. Dan repotnya saudara, kalau kita konsentrasinya begitu, maka ketika pandeminya belum berlalu, kita seperti meragukan Tuhan. Ya, itu bahayanya saudaraku. Harusnya kita pahami kebenaran firman Tuhan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi datang kepada Tuhan, jangan minta pandemi ini segera berakhir. Masalahnya kita bisa kecewa, bukan salah, kok boleh saja kita minta kepada Tuhan pandeminya berlalu, tetapi kan Tuhan mungkin belum selesai. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia, Tuhan tolong aku. Lalu Dia menolong saudaraku. Saudaraku, Petrus itu waktu berjalan di atas air, dia juga tenggelam. Tapi apa yang dia lakukan? Tuhan tolong aku. Iya. Jadi minta Tuhan tolong aku. Sebab kalau Tuhan menolongmu, ya kekuatanmu ditinggikan dengan kekuatan Tuhan, dinaikkan oleh kekuatan Tuhan, maka nggak ada masalah dengan pandemi ini. Benar saudaraku, nggak masalah jadinya, nggak masalah. Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Wow. Jadi nggak ada, saudaraku, karena Dia adalah keselamatan kita. Ya, Dia yang menyelamatkan kita, bukan situasinya. Bukan kalau ada vaksin kita akan aman. Ya, tentu boleh berdoa, Tuhan segeralah ada vaksin, boleh, gitu ya. Bukan maksud saya jadi jangan, wah kalau dengar Pak Pendeta khotbah jangan salah berdoa vaksin ada gitu. Bukan ini. Tetapi Tuhan adalah keselamatanmu. Sebab pemazmur yang lain berkata, meskipun katanya 1000 rebah di sisimu, kau bisa lewat, saudara. Karena apa? Keselamatan. Ya. Dan masih banyak lagi, saudaraku, ayat-ayat yang luar biasa. Ibrani menegaskan ini tuh, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Biarkan firman ini, saudaraku, memenuhi hatimu. Ya. Petrus waktu berkata, Tuhan katakan kalau engkau itu aku berjalan di atas air, tidak ada dijelaskan di dalam Alkitab bahwa gelapnya jadi terang, ya, karena masih jam 3 pagi. Tidak dijelaskan di sana lalu tenanglah. Beda dengan cerita sebelumnya waktu Yesus menghentikan badai, lalu badai itu tenang. Tetapi di kali ini tidak. Badainya bukan tenang, tetap badainya tetap, saudaraku. Anginnya tetap. Tetapi jadi tidak harus badainya yang harus dihentikan, Dia menenangkan hati murid-murid, saudaraku. Karena ada Yesus di sana. Nah, bagian yang kedua adalah kita harus aktif melawan rasa takut. Takut itu harus dilawan. Ya, ini yang harus saya katakan untuk kita bisa menang. Jangan biarkan kita diam saja, dibawa oleh perasaan kita gitu. Jangan buat hidup seperti air mengalir gitu. Enggak, kita harus yang menentukan hidup kita. Jadi lawan rasa takut. Bagaimana cara melawannya? Ya seperti pandemi juga, ada 3 tindakan. Jaga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini ada 3 saya buat juga ya. 3 caranya. Yang pertama adalah soal pikiran. Pikiran ini harus diarahkan bukan kepada kekhawatiran, ke negatif, tetapi kepada hal-hal yang positif. Pikiran, saya berkali-kali terus mengajar, berkhotbah mengenai pikiran ini. Ya, karena memang yang paling sulit adalah melawan pikiran. Ya. Iblis bekerjanya melalui pikiran. Ya. Iblis itu caranya melalui pikiran. Itu sebabnya kita harus handle pikiran kita. Ya. Alkitab berkata, ya pakai pikiran Kristus katanya. Filipi 4 ayat 8 menjelaskan apa yang harus kita pikirkan. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jadi jangan mau memikirkan nanti gimana ya kalau perusahaan saya akan panggil kita jadi tutup, akhirnya PHK. Nah itu belum terjadi, sudah dipikirkan. Dan Amsal berkata, saudaraku, apa yang menakutkan kita akan menimpa kita. Iya. Saya sering buat gambarnya itu. Kalau pikirannya negatif, maka yang dia dapat adalah negatif. Tetapi kalau pikirannya positif, maka yang dia dapat adalah positif. Luar biasa soal pikiran ini. Jadi lawan ketakutanmu dengan cara mengontrol pikiran. Alkitab berkata, pikirkan
semua yang benar. Semua yang baik ini ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan. Wah, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Mari saudaraku, lihat mukjizat kalau engkau berpikiran yang baik, yang positif, yang mulia. Saudaraku, pikiran ini ada ilustrasinya ya. Kalau kita mengganti pikiran kita, karena sebenarnya sudut pandang kita itu sangat mempengaruhi. Ya, ini ada gambar ya. Satu di sisi kiri, satu di sisi kanan melihat angka 6 dari satu di sebelah kiri, tetapi angka 9 dari sisi sebaliknya. Saudaraku, ya, kita bisa berpikiran yang positif dari satu sisi, tapi sebaliknya dari sisi yang lain menjadi yang positif dan menjadi negatif gitu ya. Saudaraku, coba ganti pikirannya itu tadi. Pandemi ini justru akan membuat saya menjadi berjalan di atas air. Wow. Kalau terpaksa berhenti bekerja, karena sekarang sudah berhenti, Pak Oscar jangan bilang-bilang lagi takut PHK. Ini sudah PHK. Pikirkan lagi yang bagus, saudaraku. PHK bisa muncul jadi pengusaha, ya kan? Sudah banyak orang contohnya, ya kan? Jadi selalu berpikiran yang positif, yang bagus. Jaga pikirannya. Selanjutnya saudaraku, harus dijaga perkataan. Ini yang kedua. Setelah pikiran, perkataan. Saudaraku, perkataan penting lagi karena Matius 6 ayat 31 berkata begini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan. Karena setelah pikiran, kata-kata. Kalau Yakobus berkata, saudaraku, ya, kata-kata itu mengendalikan hidup kita. Barang siapa bisa mengendalikan kata-katanya, dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Kalau Amsal berkata, hidup mati ini dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kata-kata kita, kata-kata yang positif, yang bersyukur kepada Tuhan, ya. Jangan seringnya yang negatif. Ya, apa ini ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Lihat di jalan, aduh, orang-orangnya, aduh, gitu. Iya, saya pernah bawa orang gitu ya di sepanjang jalan, gitu. Waduh, dia kayaknya 10 kali dia ngomel di sepanjang jalan itu. Parkir, dia omelin orang parkirnya sembarangan, diomelin tukang parkir. Masuk mallnya dimarahin dia yang suhunya karena nggak benar gitu. Wah, diprotesin. Setelah pulang saya beritahu sama dia. Akhirnya selama perjalanan ini aja kita diracuni pikiran kita, saya bilang begitu ya, dengan hal-hal yang negatif. Padahal nggak ada artinya. Iya kan? Saudara mau ngomel-ngomel di jalan, orang-orang di jalan itu nggak ada berubah. Tetap aja santai malah, gini-gini malah ya. Nggak ada, saudara pusing sendiri. Nah mari, saudaraku, jaga perkataannya. Lebih bagus Tuhan, terima kasih buat banyak orang ini. Sadarkanlah ya Tuhan, paling gitu ya. Lebih baik daripada kita ngomel. Ya, akan lebih bagus lagi kalau saudara lihat tidak pakai masker, langsung turun, pakai masker, kasih maskernya ya. Nah itu baru tindakan mulia. Nah itu pikiran mulia yang patut dipuji. Nah itu harusnya, saudaraku. Saya pernah ditegur anak saya, saudaraku ya. Anak saya waktu jemput anak sekolah, dia masih sekolah, saudaraku ya. Jadi karena udah remaja, jadi dia nggak pakai minyak wangi mungkin apanya ya. Jadi masuk ke dalam mobil, bau luar biasa. Ya, lalu saya bilang, aduh bau sekali, aduh bau. Nah, anak saya nasihati saya, ya bukan pada saat itu loh.
Hebatnya ya. Jadi pas suatu saat di mana saya sudah santai, dia nasihati saya, Pak, besok-besok jangan begitu ya. Tolong jauh lebih bagus, kasih minyak wangi, nak ini tolong dipakai. Itu Pak, wah itu tindakan mulia, luar biasa. Jadi mari kita saudaraku ya, tindakan mulia. Ya. Jadi ini perkataan. Yang selanjutnya adalah tindakan berani. Aktif melawannya dengan tindakan. Pikiran, perkataan, lalu tindakan. Saudaraku, untuk melawan, saya percaya untuk melawan rasa takutnya, Petrus itu bisa berkata, Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Dan dia setelah silakan, kata Tuhan, dia langsung turun ke atas air. Tindakan berani, saudaraku. Dia bukan orang gak tahu laut, dalamnya laut. Dia seorang nelayan. Dia belum pernah bisa berjalan di atas air itu. Hebat sekali, dia berani berkata, Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Dan dia langsung bertindak dengan berani. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan untuk melakukan tindakan berani. Berani bahwa engkau punya Allah yang besar. Berani bahwa pandemi ini akan membawa engkau naik dan tidak turun. Berani karena melalui pandemi ini, karena kehadiran Tuhan, engkau menikmati mukjizat-mukjizat Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu membawa engkau, membawa perasaanmu, pikiranmu, bahkan sampai tindakanmu. Engkau lakukan tindakan-tindakan berani. Cukupkan dengan apa yang ada. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Tindakan berani namanya. Mau berbagi, itu namanya tindakan berani. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan, mari kita kalahkan ketakutan. Ya, tadi yang pertama dengan percaya akan penyertaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Dia berkata kepadamu, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yang kedua adalah dengan aktif melawan rasa takut. Apa itu? Ada 3. Pikirannya dijaga. Pikiran yang baik, yang positif. Perkataannya dijaga. Yang baik, yang positif. Dan yang ketiga, tindakannya dijaga. Tindakan yang baik dan positif. Tindakan berani. Berani hidup. Jangan berani ngutang. Ya, berani hidup saudaraku. Jangan berani mati. Berani hidup. Berani menyatakan kasih Tuhan. Berani memperkatakan bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Berani bersaksi. Ini adalah tindakan-tindakan berani, saudaraku. Mari kita melawan ketakutan ini. Dan ketakutan, saya percaya, pasti menyingkir. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku.